Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Tantra Utama. em, di mata kuliah pengolahan citra. Ya, kita masuk di pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu adalah sistem perekaman citra. Jadi pertemuan ini membahas bagaimana sebuah citra itu diketahui ukurannya dan juga bisa dimampakkan. Baik, kita mulai aja. Proses digitalisasi citra itu terbagi atas dua, yaitu secara spasial dan juga secara intensitas. Kalau secara spasial itu yaitu proses representasi suatu daerah dengan ukuran tertentu pada gambar kontinu ke dalam grid bujur sangkar. Ya. Nah, di sini ada dua koordinat ya. Kalau secara kontinu dia itu sumbu X dan Y, jadi lebarnya dan tinggi. Jadi kalau citra itu kan sebenarnya dia itu pixel ya, menggunakan pixel. Jadi dia satu kotak ini adalah satu pixel. Kemudian kalau gambar digital itu yaitu dari atas ke samping. Jadi dia itu kolom dan baris, M pixel dan N pixel. Jadi kalau digital itu satuannya adalah pixel. Baik, ini contoh dari citra dalam pixel yang berbeda. Yes. Ini adalah citra 10 kali 10 pixel kali 10 pixel, 50 kali 50, dan ini 400 kali 400. Baik, digitalisasi intensitas ini kita sudah masuk ke hitungan. Jadi dia itu menghitung kuantisasi proses membagi-bagi warna kontinu menjadi G. G itu berasal dari derajat keabuan, atau sebenarnya singkatannya gray. Kemudian biasanya G itu diambil dari perpangkatan 2. Jadi rumusnya adalah G sama dengan 2 pangkat M. Nah, ini G itu jumlah kemungkinan warna atau derajat keabuan. M itu pixel depth atau kapasitas yang diperlukan untuk menyimpan sebuah informasi. Baik, kita masuk ke soalnya. Jadi contoh soalnya di sini diketahui sebuah citra 2 bit. Nah, tentukanlah jumlah kemungkinan warna yang terdapat pada citra tersebut dan sebutkan rentang nilai warnanya. Nah, ini biasanya nanti di UTS ada yang keluar. G sama dengan 2 pangkat 2. 2-nya dari mana? Yaitu dari 2 bit ini. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Kemungkinan warnanya itu dengan rentang nilai warna adalah 0 sampai 3. Kenapa 3? Karena dia dihitungnya dari 0. Jadi catatan di sini, semakin besar derajat keabuan yang dipakai untuk merepresentasikan citra kontinu, semakin bagus citra digital yang akan dihasilkan. Kemudian elemen pada citra digital itu ada 4, yaitu ada warna atau color, lalu ada kecerahan, brightness, kepekatan, kemudian ada corak atau hue. Kemudian sistem perekaman citra itu ada 2 jenis, yaitu ada citra kontinu dan citra diskrit. Citra kontinu itu citra yang dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog, seperti contohnya kamera analog.
kamera analog itu seperti apa. Dahulu kala itu ada yang namanya to-stel ya, atau jadi pakai film. Nah, itu dinamakan kamera analog. Jadi fungsi kerjanya dia itu kan menangkap gambar hanya beberapa detik gitu. Jadi penutup lensanya itu atau pupilnya itu terbuka hanya beberapa milisecond saja, dan dia ditangkap, objeknya itu ditangkap dan dioper ke film gitu. Nah, film itu nanti dicuci lalu dicetak. Kemudian ada citra diskrit. Citra diskrit ini citra yang dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Jadi contohnya adalah kamera digital atau scanner. Ini contohnya itu kamera digital yang udah saat ini ya, kayak handphone, itu udah ditangkap masuk ke penyimpanan gitu ya. Kemudian macam-macam koordinat sistem. Koordinat Cartesian ini yang tadi digunakan di citra kontinu, dan juga koordinat pixel itu yang dikenal dengan digital gitu ya. Lalu format citra. Format citra itu cara penyimpanan informasi dalam citra biner, skala keabuan, warna, dan warna berindeks. Untuk karakter citra sendiri itu ada ukuran, lalu resolusi, cara penyimpanan, dan kompres data. Tipe dari citra berdasarkan format itu ada citra biner, citra skala keabuan, citra warna atau true color, dan warna citra berindeks. Baik, kita bahas dulu untuk citra binernya. Citra biner tuh paling mudah, jadi hanya ada hitam dan putih. Untuk kode digitalnya adalah cuma 0 dan 1 saja. 0 itu untuk hitam dan putih itu untuk 1. Untuk citra keabuan yang tadi ya, G sama dengan 2 pangkat M. Nah, di sini kemungkinan warna antara hitam minimum dan putih itu maksimum. Di sini juga ada citra warna yang dibagi atas 3 warna, red, green, dan blue. Nah, ini red minimal putih, maksimal merah. Green sendiri minimal putih, maksimal hijau, dan blue minimal putih, maksimalnya biru. Jadi citra warna itu maksimal 24 bit karena masing-masing itu 8 bit. Satu warna itu mengandung 8 bit. Red itu 8 bit, green 8 bit, dan blue 8 bit. Kemudian kita juga biasa mengenal CMY atau citra cat berkomponen cyan, magenta, dan yellow. Lalu ada citra berindeks. Citra warna berindeks adalah citra yang jenis nilai warnanya diberi indeks atau penomoran. Nah, ini bisa kalian lihat nanti ketika membuka sebuah gambar tapi di MATLAB. Itu nanti ketahuan kode-kode warna yang ada di gambar tersebut. Kemudian kita bahas memori penyimpanan. Jadi ini ada contoh kasus, yaitu ada beberapa kasus untuk menentukan memori yang dibutuhkan untuk menyimpan file dalam citra. Contoh 1, ukuran file dengan header. Maksud dengan header ini jadi ada awalannya. Ukuran header adalah H byte, jadi belum ditentukan. Ukuran citra itu 100 x 100 byte monokrom. Nah, di sini kalau monokrom berarti hitam putih. Kemudian maka ukuran file BMP tersebut adalah H
ditambah data citra sama dengan H ditambah 10.000 byte. Di sini kita mempergunakan byte, bukan kilobyte. Lalu contoh kedua, ukuran file tanpa header. Jadi di sini contohnya sebuah citra 8 bit dengan ukuran 200 x 100 pixel. Maka memori yang dibutuhkan untuk menyimpan data citra tersebut adalah, nah ini rumusnya, memori sama dengan ukuran citra dikali skala keabuan, 200 x 100 x 8, jadi 160.000 bit. Kemudian contoh ketiga, ukuran file tanpa header. Berapakah memori yang dibutuhkan dalam suatu citra berukuran 320 x 300 pixel dengan 16 derajat keabuan. Nah, di sini diketahuinya tadi itu G-nya itu 16 sama dengan 4 bit. Nah, di sini 4 bit dari mana? Di sini yang bisa 2 pangkat berapa yang jadi 16 gitu. Jadi akar dari 16. Akar 16 itu 2 pangkat 4. Jadi 4 bit. Nah, untuk soalnya untuk jawabannya adalah 320 x 300 x 4. Hasilnya 384.000 bit atau 48.000 byte. Nah, contoh keempat di sini ada perbandingan. Jadi diketahui sebuah scanner 100 dpi dan scanner 500 dpi akan digunakan untuk pencitraan sebuah foto berwarna ukuran 3x4 inch. Jadi kita disuruh membandingkan ukuran citra digital yang dihasilkan, apakah dia itu masuk ke disket atau masuk ke CD untuk penyimpanannya. Baik, ini adalah jawabannya. Scanner 100 dpi, jadi 3x4 dikali 100 pangkat 2, karena tadi kita lihat di sini ada 100 dpi. 100 dpi itu depth per pixel dpi. Jadi 100 kali 100. Kemudian di sini 120.000 pixel didapatkan. Kemudian 120.000 pixel dikali 3 byte. Nah, 3 byte ini dari mana? Jadi untuk 3 byte itu adalah tadi ya, berasal dari ukuran maksimal RGB. RGB itu 1 byte, 1 byte dan 1 byte. Jadi ada 3 byte semua. Kemudian di scanner 500 dpi 3x4 kali 500 pangkat 2, jadi 3 juta pixel. 3 juta pixel dikali 3 byte, 9 juta byte atau 2929,7 kilobyte. Nah, sampai sini bisa dimasukkan. Jadi kalau 351 itu masuk ke disket, kemudian yang 229 itu bisa masuk ke CD. Ya, baik. Di sini ada latihan, kalian bisa kerjakan. Kemudian nanti saya akan share untuk link pengumpulan jawabannya di email, melalui email. Oke, dan juga tata cara untuk pengumpulannya. Baik, sampai di sini saya rasa sudah untuk materinya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.